pun caranya gue harus terlihat oke kayak depan orang. Nah ini apa yang harus kita lakukan saat melihat orang-orang yang lagi serba kekurangan, tapi mereka malah berfoya-foya gitu dan malah terkesan untuk hidup mewah. Dan mereka pun juga nggak mau dijudge sebagai orang yang kekurangan gitu, subhanallah. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Abi Ustadz. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu uswah yang terbaik, contoh terbaik yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara baginda Nabi itu orang-orangnya semua yang luar biasa. Salah satunya yang diceritakan oleh guru kami tadi, Ustadz Abi Maki, bahwa ada memang orang-orang yang tidak mau tangannya di bawah. Nah mudah-mudahan ketika kita melihat orang lain seperti itu kita beranggapan demikian. Karena ternyata awal daripada kegelisahan, awal daripada kehancuran, awal daripada bisikan setan itu adalah ketika kita mulai melihat nikmat orang lain. Kita tuh terlalu sibuk untuk melihat orang-orang di luar sana. Kok dia mewah banget hidupnya, kok dia tetap aja bisa foya-foya. Nah itu adalah awal di mana setan akan merasuki hati kita dan mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan sudah mulai menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jadi kalau ada orang yang mulai memperhatikan nikmat orang lain, maka mulailah untuk belajar untuk gelisah ke depannya. Karena kita sudah mulai memperhatikan nikmat orang lain. Kalau ada orang misalnya yang tidak mau terlihat miskin, tetap bisa untuk menikmati hidupnya, tetap untuk kelihatan bersyukur. Karena kan kita tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan mereka di sosial media dengan apa yang terjadi sebenarnya belum tentu benar. Ini sekarang pertanyaannya respon kita bagaimana? Bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini? Karena dalam Al-Quran disebut ada al-mustad'afin. Siapa itu al-mustad'afin? Orang-orang yang lemah. Setidaknya ada 3 kategori kelemahan. Satu, kelemahan daripada fisiknya. Yang kedua, kelemahan daripada powernya. Apa yang dimaksud dengan powernya? Wewenangnya. Dia mungkin adalah seorang budak pada masa itu. Atau dia tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai kekuasaan. Maka powernya. Yang ketiga adalah mustad'afin, lemah dalam keadaan hartanya. Dan si yang lemah dalam keadaan ekonomi ini dibagi 2. Lisaili wal mahrum. Orang-orang yang memang meminta tapi ada orang-orang yang menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak pernah meminta. Jadi di hadapan orang lain mereka terlihat senyum. Itulah makanya dalam Al-Quran juga disebut ketika kita memberi donasi kepada orang lain, qaulum ma'ruf. Gunakan cara dengan ma'ruf. Gunakan cara dengan mengangkat kehormatan orang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang ingin terlihat menjadi penerima bantuan. Padahal mereka memang butuh bantuan. Maka itu tugas diri kita membersihkan diri ini. Tugas kita membersihkan hati ini ketika memandang orang lain yang memang serba kecukupan kelihatannya. Serba kecukupan mungkin karena dia memang merasa cukup di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena nikmat yang Allah berikan kepadanya dia rajin syukuri. Maka terlihat sebagai orang-orang yang benar-benar menikmati daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita yang mana sih? Rezeki kita itu bukan yang kita investasikan. Rezeki kita itu apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Maka orang-orang yang mungkin mengatakan, ya udahlah, mau gimana lagi, keadaan sudah seperti ini, tidak mungkinlah aku mau kelihatan susah. Udah susah beneran, susah lagi dilihat dari orang. Maka aku mungkin akan menikmati hidup ini, aku akan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada orang yang berfoya-foya, ada orang yang menghambur-hamburkan harta, maka ini juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Al-Quran mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mengeluarkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tapi juga tidak terlalu pelit, maka mereka adalah orang-orang yang seimbang dalam perekonomiannya. Jadi tugas kita membersihkan hati ketika kita melihat nikmat orang lain gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Ustadznya kita pun juga dalam beradab untuk memberikan Betul. sumbangan, sedekah juga harus Iya. lihat-lihat juga ya. Jadi Karena jangan, mereka tidak semuanya terlihat meminta atau ya terlihat benar. kurang. Ada mereka orang yang menjaga kehormatannya, terlihat cukup padahal sebenarnya tidak cukup. Iya Masya Allah ya. Tadi mungkin juga seperti yang dikatakan Nabi Maki, jangan sampai mereka juga nggak mau kelihatan seperti orang yang minta-minta ya Betul, Ustadz ya. insya Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya,
Masya Allah jamaah, ini kita masih akan terus membahas pembahasan kita yaitu PSBB, pemasukannya sedikit berharapnya banyak, Masya Allah. Ya, dan insya Allah setelah ini akan ada juga segmen curhat online. Jadi jamaah bisa langsung curhat dan mengirimkan nomor ke jamaah yang bisa dihubungin di sini atau juga bisa email ke islamituindah@transtv@gmail.com. Dan insya Allah di segmen 4 nanti juga akan ada segmen baru yaitu ensiklopedia Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah.